Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya? Sekali lagi saudara ya, ada haleluya. Saya mau tahu berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita, haleluya. Puji Tuhan, tentunya kita bersyukur, senang sekali rasanya bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di tempat ini. Memuji memuliakan nama Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita sudah menikmati Tuhan lewat pujian penyembahan. Sekarang saya mau ajak kita semua, mari kita mau fokuskan hati kita, arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Sebab kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih di suratan Yakobus Saudara ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai ke pasal yang kelima. Pasal yang terakhir ya, masih ada beberapa sedikit lagi. Nanti terus kita akan menyelesaikan suratan Yakobus ini. Saya berdoa, benar-benar berdoa apapun yang kita terima, yang kita pelajari dari sejak bulan Januari. Saya mau mengajak kita semua, mari saudara, jangan hanya menjadi pendengar, tapi kita juga mau melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara, cukup panjang saudara ya, dari Januari sampai Maret ya. Itu membahas suratan Yakobus. Saya yakin dan percaya kita belajar banyak. Kalau saudara lupa-lupa sedikit, saudara bisa kunjungi YouTube kita. Gereja kita punya YouTube saudara ya. Setiap hari Rabu kita upload video khotbah hari Minggu saudara. Jadi saudara ya untuk refleksi di minggu itu saudara bisa mengingat kembali firman Tuhan. Sebab manusia itu punya kecenderungan untuk lupa saudara. Jadi kita perlu diingatkan Injil Kristus itu setiap hari. Amin saudara. Nah, pagi hari ini saudara, judulnya adalah Harta Termulia. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3, Harta Termulia. Apakah atau siapa harta kita yang termulia di dalam setiap kehidupan kita saudara? Apakah aset kita, mobil kita, atau apa? Rumah kita mungkin, siapakah harta termulia dalam kehidupan kita? Nah, kita akan melihat sama-sama, dan teks kita pagi hari ini diambil dalam Yakobus pasal 5 ayat 1-6. Kalau boleh kita kembali berdiri saudara, kita mau menghormati kebenaran firman Tuhan sebab kita percaya firman Tuhan itu maha suci, kudus, berotoritas dalam setiap kehidupan kita. Kita baca sama-sama saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum dan bahkan membunuh orang-orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara, saya yakin dan percaya ketika kita membaca ayat tadi, kedagingan kita berteriak-teriak pasti saudara. Ya, secara manusia ini ayat yang sangat tidak nyaman sekali untuk kita baca saudara. Ya, bahkan mungkin kebanyakan orang bahkan akan nge-skip ayat ini saudara. Karena tidak enak terdengar sekali. Di situ dikatakan, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah akan sengsara yang akan menimpa kamu. Wah, isinya nggak enak semua saudara. Kedagingan kita meronta-ronta baca ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tapi saya yakin dan percaya hari ini ayat ini sangat bergizi bagi manusia rohani kita. Ada amin saudara? Amin ya. Nah, saya mau mulai khotbah pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua saudara ya. Berapa banyak dari antara kita yang waktu kecil punya cita-cita menjadi orang kaya? Saya salah satunya saudara. Ya, mungkin sebagian besar dari kita ketika kecil ditanyain, ya mungkin ada yang dokter dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit anak kecil kalau ditanyain cita-citanya mau jadi apa, jawabannya adalah saya mau jadi orang kaya. Banyak saudara ya. Saya ingat sekali saudara, dulu waktu saya kecil saya lihat orang punya mobil, bagi saya itu orang kaya saudara. Ya, apalagi zaman dulu, zaman saya kecil,
eh, di benak saya mobil mewah itu tahu Kijang kapsul itu saudara ya. Nah bagi saya di kepala saya orang yang punya itu orang kaya. Ya, nah kemudian waktu itu keluarga saya punya mobil itu, saya seneng karena saya merasa saya udah jadi orang kaya sekarang. Ya, orang yang punya mobil itu orang kaya. Dulu kalau anak-anak cowok ada mainan namanya PlayStation kalau saudara tahu ya. Nah orang-orang yang punya itu orang-orang kaya saudara. Waktu saya mau main PlayStation ke rumah teman saya harus lihatnya dari luar. Wah berarti ini mainannya orang kaya, saya pikir begitu. Ya, ketika saya punya PlayStation sendiri, saya berpikir, wah, saya sudah jadi orang kaya. Ya, handphone, kalau saudara tahu zaman dulu, ya orang yang punya handphone itu sedikit. Nah, bagi saya orang yang punya handphone, wah ini orang kaya. Nah, dulu handphone pertama keluarga kita, saya masih ingat Nokia 3310. Wah, kita udah punya HP sekarang. Kita sekarang sudah jadi orang kaya. Ya, kemudian bagi saya buah anggur, saudara tahu, bagi saya di benak saya orang yang makan anggur itu orang kaya saudara waktu dulu. Mungkin karena saya waktu kecil terpengaruh iklan saudara ya, ada raja makan anggur, oh berarti anggur itu makanannya orang kaya. Dan juga waktu itu saya tidak makan anggur setiap minggu, wah kalau ada anggur di kulkas, wah ini saya orang kaya berarti. Karena saya makan anggur saudara. Ya sampai sebegitunya. Saudara tahu chicken nugget? Nah bagi saya dulu makanan mewah. Kenapa saudara? Karena mama saya bilang kalau makan chicken nugget itu harus pakai nasi, saudara. Gak boleh digadoin, ini ada mama saya di sini. Gak boleh, nah berarti di pikiran saya, oh berarti ini makanan mewah. Makanan orang kaya. Ayam goreng itu gak boleh dimakan digadoin, itu gak boleh saudara. Harus pakai nasi ya, oh berarti ini makanan mewah. Ya. Nah saudara seringkali kita berpikir hidup kita itu akan jauh lebih mudah, jauh lebih enak, jauh lebih nyaman ketika kita memiliki banyak harta. Saya yakin kita semua pasti pernah berpikir seperti itu. Oh kalau saya punya harta yang banyak, hidup saya pasti jauh lebih nyaman dan jauh lebih enak. Saya yakin tidak ada satupun dari antara kita yang yang ingin hidup begitu miskin sampai susah makan. Pasti sebenarnya jauh di dalam lubuk hati kita tidak ada yang mau saudara. Bahkan kalau kita tanya anak-anak SD pun kebanyakan mau jadi apa kamu nanti 10-15 tahun, apa aja yang penting kaya Pak. Itu anak-anak kecil kalau ditanya seperti itu. Kenapa saudara? Karena kita sudah didoktrin oleh dunia ini dari kita kecil. Dunia bilangnya gini, jadilah orang kaya supaya hidupmu enak saudara. Itu yang dunia ajarkan. Dunia mengajarkan menjadi kaya adalah sebuah tujuan hidup. Itu yang dunia ajarkan. Itulah alasan kenapa orang sekolahnya tinggi. Itulah alasan kenapa orang kerja keras. Karena kaya adalah tujuan hidup. Kaya adalah tujuan akhir dari perjalanan saya di bumi. Ketika saya kaya, maka saya pasti bahagia, saudara. Bahkan seringkali dunia memberikan narasi-narasi yang nampaknya benar, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, saudara. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kata-kata itu benar, saudara. Ya, segalanya itu butuh uang. Tapi seringkali motivasi di baliknya adalah kejarlah uang karena itu penting. Seringkali motivasinya itu tanpa kita sadari. Saya ingat saudara dulu saya pernah ke Gramedia, ya saya baca buku tentang keuangan. Ada penulisnya bilang kayak gini, ya ini menggelitik. Waktu itu saya percaya, saudara, wah pokoknya saya mau jadi kaya. Ya. Nah, dia bilang seperti ini, uang tidak menentukan kebahagiaan, betul. Terus orangnya bilang gini, tetapi ketika saya sedih, saya lebih memilih menangis di BMW saya. Ya, wah iya betul juga ya. Kalau saya sedih, saya lebih senang sedih waktu di Paris. Apa yang ingin diajarkan? Uang itu penting, saudara. Ya, bahkan orang penulisnya bilang kayak gini, dia ngutip ayat Alkitab. Ya. Kejahatan, cinta uang adalah akar kejahatan. Dia bilang, saya tidak setuju. Kekurangan uang adalah akar kejahatan. Dia bilang seperti itu. Dia tidak setuju dengan Alkitab, saudara. Dia bilang, kekurangan uang adalah akar kejahatan. Tapi berapa banyak kita lihat, saudara, orang yang berlebihan uang, korupsi, saudara. Berapa banyak, saudara? Ya, ada kasusnya Pertamina. Ada yang kecewa ngerasa dibohongin saudara?
Oh makanya kok kayaknya boros mesin saya kok belakangan cepat rusak. Ternyata oplosan saudara. Apakah direkturnya itu gajinya kecil saudara? Gajinya banyak saudara. Ya, lebih banyak dari gaji kita setahun mungkin. Ya, tapi dia tidak puas. Karena Alkitab benar, cinta uang adalah akar kejahatan saudara. Ya, dunia seringkali mengajarkan kita untuk mencintai uang, melihat uang sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan. Tapi Alkitab berkali-kali mengajarkan kita bahwa mencintai uang adalah akar kejahatan. Uang itu tidak salah, tapi Alkitab bilang jangan cinta uang saudara. Uang itu netral, tapi Alkitab katakan jangan cinta uang. Karena itu akan membawa kita kepada kejahatan-kejahatan, saudara. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, saudara, Tuhan Yesus bahkan menunjukkan kepada kita, hey, ada yang jauh lebih penting daripada harta dan kekayaan. Yaitu apa? Keselamatan kita. Tuhan Yesus bilang di dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Salomo itu tidak memperoleh seluruh dunia, tapi dia kaya, yang paling kaya. Tidak akan ada yang lebih kaya lagi dari dia. Tapi Tuhan Yesus bilang, seandainya kita punya seluruh dunia sekalipun, kalau kita binasa, apa gunanya harta kita? Tuhan Yesus ingin mengajarkan keselamatan kita, kekekalan, jauh lebih penting daripada harta kita, saudara. Berapa banyak? Kapan terakhir kali kita mensyukuri keselamatan kita daripada kita mensyukuri aset-aset yang kita punya, saudara. Seringkali kita bersyukurnya karena, oh terima kasih Tuhan sudah memberkati saya. Kerjaan lancar, tabungan oke, ya kita bersyukur. Tapi kapan terakhir kali kita mensyukuri keselamatan kita, saudara? Di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa prioritas kita yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah spiritualitas kita dan hubungan kita dengan Tuhan yang akan menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan, saudara. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kekekalan kita tidak akan pernah bisa dibeli oleh harta kita, nggak bisa, saudara. Hakim di dunia bisa disuap dengan jabatan dan harta, tapi hakim yang adil nggak akan pernah bisa disogok dengan harta kita. Tidak akan pernah, saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan ada yang jauh lebih penting dari kekayaan loh, yaitu keselamatan kita. Ya, sedikit disclaimer saudara, saya tidak anti kekayaan saudara, jangan salah paham dulu saudara ya. Saya tidak anti kekayaan, Yakobus pun di ayat yang tadi kita baca dia tidak anti kekayaan, Tuhan Yesus juga tidak anti kekayaan. Saya bukan ekstremis sekte agama tertentu yang bilang kita harus menderita. Ada sekte agama yang seperti itu, saudara. Ya, yang suka nyiksa diri. Ya, kalau punya uang tuh rasanya dosa. Ya, saya bukan ekstremis yang seperti itu, saudara. Tapi di sini kita melihat penekanannya adalah hati-hati terhadap kekayaan, saudara. Alkitab berulang kali mengajarkan hal itu. Bahkan lebih banyak daripada Alkitab membahas neraka, saudara. Bayangkan sepenting itu. Karena seringkali waktu kita banyak uang, hati kita itu cenderung meninggalkan Tuhan. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, berkali-kali bahkan Allah mengingatkan bangsa Israel. Nanti kalau kamu sudah masuk ke tanah perjanjian, di mana di sana berlimpah susu dan madunya, itu kan ngomongin materi, saudara ya. Tuhan Yesus, Allah bilang apa? Berhati-hatilah kamu, supaya kamu jangan melupakan Allahmu. 3 kali Allah mengingatkan, artinya ini penting. Artinya apa? Kita punya kecenderungan untuk melupakan Tuhan ketika kita berlimpah dengan harta, saudara. Ya, ketika saya mempersiapkan khotbah ini dan merenungkan ayat ini, saya teringat Amsal 30 ayat 8-9, saudara ya. Yang berani, mari kita baca ayat ini sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dengan berkata, siapa Tuhan itu?
Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kebanyakan orang pasti berdoanya, Tuhan jangan berikan aku kemiskinan. Tapi dia lupa, itu bukan kalimat terakhirnya. Kalimat terakhirnya adalah jangan kasih aku kemiskinan atau kekayaan, saudara. Tolong Tuhan jangan kasih aku kemiskinan supaya aku gak nyolong dan mempermalukan nama Tuhan. Doanya seperti itu. Tapi tolong juga Tuhan, tolong jangan kasih aku terlalu kaya sampai aku melupakan Tuhan. Kasih aku yang menjadi bagianku aja, yang baik menurut Tuhan. Itu doanya Amsal. Kenapa Amsal ini berdoa seperti itu, saudara? Berapa sering kita yang berdoanya seperti ini? Ya. Kenapa Amsal berdoanya seperti itu, saudara? Tadi saya katakan, seringkali kita berpikir jadi kaya itu enak, mudah, semuanya mudah. Tahukah saudara, menjadi kaya itu sulit. Kita bingung naruh uang kita di mana, belum lagi orang-orang yang nelponin kita, ya. Kadang hati tidak tenang, rasa tidak aman, belum lagi hati yang suka condong kepada harta kita. Ya. Jadi menjadi kaya itu sulit. Hati kita sulit untuk tidak menduakan Tuhan, saudara. Makanya Alkitab bahas berkali-kali. Nah, hari ini kita akan melihat betapa kita harus berhati-hati, saudara, dengan kekayaan. Potensi dosa apa saja yang ada, saudara. Ketika kita terlalu mencintai kekayaan lebih daripada kita mencintai Tuhan. Dan kita akan melihat sebenarnya apa harta termulia yang seharusnya kita syukuri dalam kehidupan kita. Siap belajar saudara? Yang siap belajar katakan haleluya. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama Yakobus pasal 5 ayat yang pertama. Kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya di situ dikatakan jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Nah ini yang gak enak banget saudara ya. Menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Apa maksud Yakobus? Apakah menjadi kaya itu salah saudara? Ada latar belakangnya saudara ya. Jadi kalau saudara perhatikan ayat ini, sebenarnya ayat ini adalah sambungan dari minggu lalu saudara. Ya, Yakobus itu menuliskan kurang lebih pada orang kaya tapi segmennya berbeda. Ya, minggu lalu kan kita bahas pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus sedang menegur orang-orang kaya yang jahat saudara. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 13 di situ kita melihat Yakobus menegur orang-orang kaya, dalam hal ini adalah pedagang. Itu pasal 4 itu dia menegur pedagang, pebisnis, ya. Pasal 5 dia menegur orang-orang pemilik tanah, juragan tanah, saudara. Yang ladangnya itu ditanemin apa aja nggak tahu, mungkin jagung apa dan lain sebagainya, dan karyawannya banyak, saudara. Pasal 4 ayat 13 sampai 17 Yakobus menegur para pedagang yang kaya karena apa? Karena mereka sombong, saudara. Mereka merasa memiliki hidup ini karena mereka punya banyak harta. Mereka merasa bisa mengatur ini itu tanpa melibatkan Tuhan. Artinya Tuhan itu nggak penting. Itu maksud dari Yakobus. Itu maksud dari pasal 4 yang kemarin kita belajar, saudara. Dan Yakobus katakan ini jahat di mata Tuhan. Karena kita menganggap Tuhan itu tidak penting. Karena kita menganggap Tuhan tidak perlu terlibat dalam kehidupan kita. Karena kita menganggap hidup ini adalah milik kita, saudara. Kita merencanakan kehidupan kita tanpa melibatkan Allah. Itu sama seperti mengatakan bahwa saya tahu apa yang akan terjadi besok. Kita sedang menempatkan posisi kita di posisinya Tuhan. Makanya itu jahat. Merencanakan hidup itu tidak salah. Harus, saudara. Tapi merencanakan hidup tanpa melibatkan Allah itu namanya sombong, saudara. Itu maksud dari Yakobus. Nah, iman yang benar itu melibatkan Allah dalam segala perencanaan kita. Karena apa? Karena kita tahu segala sesuatu terjadi kalau Allah mengizinkannya. Ini bukan kehidupanku, ini bukan rencanaku Tuhan. Tapi aku mau serahkan kepadamu. Kira-kira gimana Tuhan? Apakah Tuhan harus mengganti rencana saya, planning saya atau gimana? Kita libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Sekali lagi berencana itu tidak salah, harus saudara. Orang yang gak punya rencana dalam hidupnya sedang mempersiapkan kegagalan dalam hidupnya. Tapi ada jenis perencanaan yang tidak berkenan di mata Tuhan, saudara. Jenis seperti apa? Jenis perencanaan yang seperti apa yang tidak berkenan?
Ketika kita merasa tahu semuanya, ketika kita merasa tahu bahwa besok pasti akan terjadi seperti apa yang saya inginkan. Seakan-akan hidup itu punya kita. Makanya Alkitab katakan, tahukah kamu hidup itu seperti uap? Kita seringkali merencanakan 20-30 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun. Wah, detail saudara. Ya, tapi kita lupa. Kita nggak tahu 15 menit lagi kita itu hidup atau enggak, saudara. Libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Rencana yang tidak berkenan adalah rencana yang hanya bergantung pada kita. Rencanaku, visiku, dan oleh kekuatanku, aku bisa. Itu namanya sombong, saudara. Kita tidak memikirkan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan. Terhadap hal yang demikian, Yakobus katakan, kemegahan yang seperti itu, kalau saudara baca minggu lalu ya, adalah salah. Dalam bahasa aslinya lebih keras lagi saudara. Kesombongan yang seperti itu jahat di mata Tuhan. Such boasting is evil. Itu kata Yakobus saudara. Nah di pasal yang kelima Rasul Yakobus negur lagi orang-orang kaya. Kali ini ganti segmen saudara. Kalau sebelumnya para pedagang, sekarang landowner. Para pemilik tanah, bos-bos besar, laupan-laupan saudara ya. Dia negur mereka. Di sini Yakobus menegur orang-orang kaya ini. Kenapa? Tadi kita baca saudara. Karena mereka tamak, karena mereka suka menindas orang-orang miskin. Mereka punya karyawan, gajinya nggak dibayar saudara. Orang lain sekarat nggak bisa makan, sedangkan yang punya ladang, gemuk, makan kenyang di atas penderitaan orang lain. Yakobus mengingatkan orang-orang yang seperti ini saudara, bahwa di hari penghakiman nanti kamu tidak akan lolos dari hukuman Allah. Kamu mungkin merasa lolos di dunia ini dengan kecuranganmu, caramu yang salah, caramu yang curang dalam mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan. Kamu mungkin merasa baik-baik saja. Tapi Yakobus di sini mengingatkan, tapi jangan lupa ada penghakiman yang maha adil yang akan menanti kamu dan kamu pasti tidak akan lolos. Ya. Mereka tidak akan lolos, mereka yang tamak, suka menindas, tidak akan lolos dari hukuman. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang Kristen yang suka tidak peduli kepada mereka yang membutuhkan. Dia diberkati, dia tahu saudaranya perlu bantuan, tapi dengan sengaja menahan kebaikan. Menahan berkat itu. Itu jahat di mata Tuhan, saudara. Makanya saya selalu bilang, orang yang pelit itu ada sesuatu yang salah dengan spiritualitasnya saudara. Karena seharusnya orang Kristen tidak pelit saudara. Amin. Orang Kristen tuh harusnya enggak pelit. Betul saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, harusnya orang Kristen itu murah hati. Ya. Jadi di sini Rasul Yakobus menubuatkan penghakiman Allah bagi orang-orang kaya yang jahat. Yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang enggak benar. Tamak, memanfaatkan orang lain untuk kekayaan atau hawa nafsu pribadinya. Tuhan Yesus pernah menegur hal yang sama. Makanya kan Yakobus sering mengadopsi ajarannya Tuhan Yesus. Kalau saudara nanti baca di rumah, Lukas 6 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Wow. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu mendapatkan penghiburanmu. Jadi kita melihat orang-orang ini celaka bukan karena kekayaannya, bukan karena dia tuh kaya, bukan. Saudara ya. Tapi orang-orang ini celaka, kenapa? Karena mereka menjadikan harta mereka sebagai sumber kebahagiaannya, saudara. Mereka mengandalkan hartanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Mereka berpikir hartanya ini bisa membahagiakan mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, celakalah kamu. Karena nanti pada akhirnya kamu akan tahu hartamu tidak akan pernah bisa membahagiakan kamu. Dengan kata lain, orang-orang ini adalah orang-orang yang memberhalakan hartanya, saudara. Kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita suka berpikir, kok bisa ya? Ada orang jahat, korupsi, nyolong, tapi nggak ketahuan, kayaknya kok mujur hidupnya. Mungkin saudara pernah banyak menemukan hal itu. Ya, Mazmur Asaf di Mazmur 73 pernah mengalami hal yang sama saudara.
sia-sia aku Tuhan. Aku lihat orang fasik tambah gemuk, ya kan. Maksudnya gemuk karena ya dia ngeraup keuntungan dengan cara yang gak benar, dia berdosa tapi seakan-akan diberkati Tuhan. Mereka kebal hukum. Banyak ya akhir-akhir ini kita lihat kok kayaknya orang yang korupsi, divonis 20 tahun. Tapi kita lihat dia makan di restoran mewah, bisa keluar penjara. Aneh saudara. Ya kok bisa seperti itu? Nonton tenis di negara mana? Wah gak masuk akal saudara. Kebal hukum. Curang tapi gak ketahuan. Asaf sampai bilang, sia-sia Tuhan saya hidup suci, hidup benar. Tapi kok ikut Yesus malah kayaknya berat. Tapi kemudian dia berkata, sampai akhirnya saya masuk ke hadirat Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. Mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Pesan saya saudara, jangan iri sama orang jahat yang kelihatannya diberkati. Amin saudara. Tugas kita apa? Mazmur katakan, gak perlu iri terhadap orang jahat yang seakan-akan diberkati. Mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Mazmur katakan, lakukan apa saja yang benar dan baik. Amin saudara. Kalau kita kerja, kita jadi karyawan, do our best. Seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Nyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Lewat pekerjaan kita saudara. Lewat keekselenan kita. Kita menyatakan kepada dunia. Ya, bahwa kejujuran jauh lebih berharga, bahkan lebih daripada harta dan kekayaan, saudara. Ya, orang yang benar itu nggak akan pernah rugi, saudara. Amin. Tidak akan mungkin nanti kita masuk di dalam kerajaan surga terus kita bilang gini, saya nyesel waktu itu saya hidup benar Tuhan. Nggak ada, saudara. Ya, yang ada adalah saya nyesel saya dulu nggak jujur waktu kerja. Tapi waktu udah di neraka udah terlambat, saudara. Ya. Jadi ketika kita mendapat kekayaan dengan cara berbuat jahat, saudara, tidak jujur, dan kita merasa bisa lolos dari hukuman, kayaknya nggak ada yang tahu nih, saya nyolong-nyolong sedikit dari kantor, di rumah, di tempat kita kerja, saudara ya. Atau orang-orang bos-bos yang, kayaknya saya hal ini nggak usah jujur dulu lah dalam hal ini, ngasih laporannya nggak jujur, saudara. Ya, kita ngerasa bisa lolos dari hukuman. Jangan pernah lupa, ya, Allah kita adalah hakim yang adil dan Allah yang tidak pernah tertidur, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Seakan-akan kita lolos, tapi sebenarnya tidak. Mata Allah tetap terbuka, dia nggak pernah tidur. Jadi kalau kita baca Yakobus ini, saudara, ini adalah bahasa yang dipakai oleh nabi-nabi perjanjian lama. Kalau mereka mau menyampaikan penghakiman yang daripada Tuhan karena orang itu berbuat jahat, ya, lewat kekayaannya dia berbuat jahat, saudara. Dan mungkin, saudara, kalau kita lihat orang-orang jahat ini seakan-akan lolos dari penghakiman dunia. Itu yang sering kita lihat, saudara ya. Orang korupsinya berapa ratus triliun tapi dihukumnya cuma segitu. Tapi orang yang melihara hewan apa gitu, terus dihukum berapa tahun, aneh sekali pokoknya. Hakim banyak sekali lah oknum-oknum hakim juga yang gak benar di dunia ini ya. Makanya kita selalu merindukan kedatangan Kristus yang kedua, amin. Nah, orang-orang ini bisa saja lolos dari penghakiman dunia. Tapi mereka tidak akan pernah lolos, saudara, dari penghakiman sorgawi yang sangat adil, mengadili semua manusia, saudara ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengapa orang-orang kaya ini tidak akan lolos dari hukuman di hari penghakiman, saudara. Ya, nanti kita akan melihat, saudara. Miris sekali kita akan melihat harta yang mereka pikir akan mendatangkan kebahagiaan, justru berbalik dan bersaksi bahwa mereka itu bersalah di hadapan Tuhan. Ya, kita akan lihat Yakobus 5 ayat 2-3. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ketika kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah, kekayaan kita akan bersaksi kepada Tuhan bahwa kita mendapatkan dengan cara yang gak benar, saudara. Ya, kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat. Nah, saudara tahu ngengat? Ada yang pernah tahu? Saya sedikit cari ngengat itu apa ya?
Jadi ngengat itu adalah sejenis larva yang memakan serat baju. Jadi kalau baju saudara disimpan di lemari lama itu bisa dimakan ngengat. Gak dipakai bajunya lama itu bisa bolong-bolong saudara. Hancur bajunya. Nah itu dimakan ngengat. Itu kayak serangga kecil, sejenis larva saudara. Ya. Nah apa maksudnya di sini Rasul Yakobus mengatakan pakaianmu telah dimakan ngengat. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang suka menimbun sesuatu, beli banyak hal, tapi sebenarnya tidak mereka butuhkan, saudara. Mereka cuma simpen-simpen. Mungkin mereka beli hanya untuk pamer sama semua orang kalau mereka itu mampu beli. Ini loh saya mampu beli. Karena rasa berharganya ada di hartanya, saudara. Atau mungkin mereka beli barang itu karena mereka memang tamak, saudara. Suka menimbun barang. Memang hawa nafsu hatinya aja. Nah orang-orang yang seperti itu saudara tidak akan lolos di hari penghakiman terakhir. Kemudian di sini dikatakan emas dan perakmu sudah berkarat. Menarik saudara. Kalau saudara pelajari emas murni, perak murni itu tidak akan pernah bisa berkarat sebenarnya. Ya, emas dan perak murni itu nggak bisa berkarat. Tapi di sini Yakobus katakan emas perakmu yang kamu anggap tidak bisa berkarat, ternyata bisa berkarat. Ya, jadi orang-orang ini saudara kalau kita melihat, mereka adalah orang-orang yang menginvestasikan hartanya kepada hal yang mereka pikir tidak akan turun nilainya. Tidak akan hilang kualitasnya. Kalau saya investasi di sini, ini pasti akan memberikan keamanan buat saya. Karena ini paling top, ini paling firm, ini paling kokoh, gak mungkin hancur. Artinya apa saudara? Orang-orang ini adalah orang-orang yang menaruh rasa amannya pada sesuatu yang fana saudara. Berapa banyak orang berpikir, wah kalau saya beli rumah punya aset ini aman. Kita menaruh rasa percaya kita pada aset kita saudara. Nah, tapi kita tidak tahu di hadapan Allah emas murni pun bisa menjadi berkarat, saudara. Tidak ada satu instrumen investasi pun di dunia ini, satu instrumen investasi apapun di dunia ini yang akan pernah bisa memberikan kita rasa aman yang sejati. Gak ada, saudara. Karena rasa aman yang sejati hanya datang dari Allah yang sejati. Ada amin, saudara? Silahkan berinvestasi saudara. Saya tidak bilang investasi itu salah. Bukan itu maksudnya saudara ya. Silahkan berinvestasi. Kita mengelola kekayaan kita karena kita sadar ini adalah titipan Tuhan. Saya mau mengelola sebagai manajer yang baik. Manajer surgawi yang baik. Saya akan mempertanggungjawabkan harta saya di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan dengan harta saya mau bertanggung jawab. Saya berinvestasi. Tapi perhatikan. Jangan taruh rasa aman kita kepada harta yang bisa hilang kapan saja, saudara. Amsal bilang harta kita punya sayap. Jangan taruh rasa aman kita. Jangan memberhalakan harta kita, saudara. Silakan berinvestasi di instrumen yang menurut kita paling aman. Rumah, surat berharga, perhiasan, apapun, saudara. Tapi perhatikan, tidak ada satupun yang benar-benar aman dan bisa luput dari kerusakan, saudara. Itu yang terjadi ketika kita menaruh pengharapan kita pada harta kita, saudara. Harta yang kita pikir bisa mendatangkan kebahagiaan ternyata mengecewakan kita. Coba renungkan, saudara. Berapa banyak orang yang sudah berjerih lelah puluhan tahun mengumpulkan harta habis karena satu penyakit. Banyak, saudara. Berapa banyak orang yang membangun rumah begitu megah, hancur dalam hitungan detik karena bencana alam, saudara. Berapa banyak orang yang membangun perusahaan yang kokoh, tapi ternyata hancur karena krisis ekonomi. Atau mereka berpikir, oh kalau saya di sini aman. Gak mungkin, ini perusahaan saya firm, steady, bagus. Kena COVID di PHK, saudara. Ya. Alkitab bilang, orang yang menaruh rasa aman dan kepercayaannya kepada hartanya adalah orang yang bodoh, saudara. Itu bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Ya, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya.
Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Artinya dia kaya sekali. Dia sampai bingung naruh hartanya di mana. Kasurnya itu bukan busa tapi duit, saudara. Ya. Udah bukan per lagi tapi isinya duit gitu. Dia bingung naruh hartanya di mana. Inilah yang akan aku perbuat. Wah, dia bilang, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Ini ngomongin aset, saudara. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Wah, ya, ini pasti aman. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Dia merasa aman dengan hartanya, saudara. Istirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi terus firman Tuhan bilang apa? Hei kamu orang bodoh, kamu tahu nggak 2 jam lagi kamu akan mati. Kita sering mempersiapkan masa depan kita, wah ini itu. Tapi sedikit orang yang mempersiapkan kematiannya, saudara. Padahal kematian itu sesuatu yang pasti. Ya, sudah nggak kita siap ketika kita dipanggil Tuhan? Bisa 5 menit, bisa 10 menit, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Jangan seperti orang bodoh, saudara. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan, saudara. Yesus katakan jangan kumpulkan harta di dunia, ngengat dan karat merusaknya. Apa maksud Yesus? Apakah nggak boleh punya uang? Bukan, saudara ya. Tapi jangan cintai dunia, saudara. Karena itu bisa hilang kapan saja. Dunia ini binasa, saudara. Dunia ini mengecewakan kita. Harta kita tidak bisa memberikan kita keamanan. Terbukti orang yang punya banyak uang juga kadang nggak bisa tidur, saudara. Karena saking bingungnya uangnya terlalu banyak. Tapi Tuhan Yesus bilang kumpulkanlah harta di sorga. Siapa harta di sorga? Kristus, saudara. Hanya Kristuslah yang mampu memberikan kita rasa aman yang sejati. Amin, saudara. Nah, kemudian kita akan lihat kenapa orang-orang ini tidak akan lolos penghakiman. Ayat yang keempat, saudara. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi alasan lain kalau kita lihat di sini, saudara, mengapa orang-orang kaya ini tidak akan luput dari hukuman pengadilan terakhir adalah karena mereka jahat, saudara. Mereka berlaku curang terhadap orang-orang yang berhak menerima upah. Jadi mereka ini juragan-juragan tanah, mereka punya tanah yang luas, mereka punya ladang, ditanemin apapun, nggak tahu, tidak disebutkan di sini, saudara ya. Mungkin tebu, jagung, ya kan, padi dan lain sebagainya, kacang-kacangan banyak sekali, saudara. Mereka punya kekuasaan di tangan mereka karena mereka kaya, saudara. Tapi kemudian mereka tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan itu dan menindas orang-orang di bawah mereka, memanfaatkan mereka untuk gaya hidup mereka sendiri. Ini jahat, saudara. Jadi para karyawan ini upahnya dengan sengaja tidak dibayar. Di ayat yang ke-6 bahkan di situ dikatakan mereka menghukum dan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu yang terjadi ketika kita mencintai harta kita, saudara. Kita menyalahgunakan kekuasaan, menekan orang-orang yang lemah. Hal ini jahat di mata Tuhan, saudara. Bahasa Indonesia versi lain mengatakan seperti ini. Perhatikanlah gaji buruh-buruh yang menuai ladang kalian, yang kalian tahan dari mereka. KPI-nya tembus tapi bonusnya sengaja ditahan-tahan. Itu jahat, saudara. Sengaja dipersulit, saudara. Itu jahat. Seruan dan teriakan-teriakan orang-orang yang menyabit sudah masuk di telinga Tuhan, pasukan sorgawi. Saudara, kalau kita jahat sama bawahan kita, sama karyawan, kalau yang punya karyawan, saudara ya, itu teriakan mereka terdengar Tuhan loh, saudara. Ya, kejahatan ini adalah dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan. Serius di hadapan Tuhan. Sebegitu seriusnya sampai dikatakan teriakan mereka terdengar oleh Tuhan. Ini bahasa yang sama yang dipakai di Kejadian ketika Habel dibunuh oleh kakaknya, saudara.
terdengar teriakan darah adikmu. Jadi kita nggak boleh jahat saudara sama orang. Tuhan mendengar jeritan orang-orang yang tertindas. The Lord of Hosts bahasa Inggrisnya, Shavaot bahasa Ibraninya. Nah, konsep Shavaot, saudara tahu nggak? Salah seorang teolog saya kutip, apa itu Tuhan Sang Shavaot ini artinya apa? Ya, sebuah frasa yang sering digunakan dalam perjanjian lama ketika umat Tuhan tidak berdaya dan menginginkan perlindungan. Dan ketika musuh mereka banyak jumlahnya dan kuat, Tuhan semesta alam yang memiliki semua tingkatan makhluk dan makhluk hidup yang siap sedia untuknya dan yang menempatkan semuanya pada tempatnya, mendengarkan orang-orang yang tertindas ketika mereka menangis karena kekejaman atau ketidakadilan si penindas. Dan dia akan memberikan perintah kepada sebagian pasukan yang berada di bawahnya untuk membalas kesalahan yang dilakukan kepada mereka yang diperlakukan dengan tidak benar dan tanpa belas kasihan. Waspadalah terhadap dosa penipuan dan penindasan ini. Tapi enggak tuh Pak, buktinya banyak orang jahat tetap enak-enak aja. Ya nanti di penghakiman yang terakhir saudara, mereka tidak akan lolos saudara. Jadi ternyata Tuhan itu mendengar teriakan orang-orang yang tertindas. Makanya kita jangan jahat. Kalau saudara punya bawahan, jangan jahat sama bawahannya saudara. Kalau saudara adalah pemilik bisnis tertentu, bayar gajinya saudara sesuai dengan hak dan perjanjiannya. Jangan persulit mereka, teriakannya terdengar. Orang-orang yang jahat seperti ini tidak akan lolos hukuman saudara. Kasihan sekali. Ya, sering terjadi saudara kalau kita lihat, betul saudara ya, di berita-berita, kasihan sekali. Saya ingat pernah lihat satu berita, ada seorang kuli bangunan, dia kerjanya itu jauh. Dia jalan kaki berhari-hari karena minta bayaran dari mandornya. Mandornya kabur saudara. Dia sampai nangis, anak istri saya makan apa. Dia jalan kaki loh saudara. Bayangkan, makanya betul, jahat sekali yang seperti itu saudara. Makanya dalam hati kita, orang yang kayak gini layak diberi hukuman saudara. Ya, jadi kita nggak boleh jahat. Amin saudara, para pebisnis, halo, ada haleluya? Ya, haleluya ya. Jadi pesan untuk para bos yang punya karyawan, ketika kita dengan sengaja menahan upah yang menjadi hak para pekerja, hal itu jahat di mata Tuhan. Ketika kita dengan sengaja mempersulit kehidupan banyak orang, bikin aturan tapi hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri atau sekelompok orang tertentu, hal itu jahat di mata Tuhan saudara. Pesan untuk para pekerja yang ada, kita yang sedang bekerja, yang punya atasan, tetap bekerjalah semaksimal mungkin yang bisa kita kasih. Amin saudara, lakukan seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kerja dengan penuh integritas, kerja dengan penuh kejujuran. Amin saudara. Ya. Dan kita juga harus berdoa buat negara kita saudara. Ya, negara kita ini ternyata setelah dibuka-buka, wah mengerikan sekali. Korupsi merajalela, korupsi ratusan triliun, dihukum cuma segitu saudara ya, dendanya juga segitu doang. Makanya jangan-jangan nanti generasi selanjutnya punya cita-cita jadi koruptor saudara. Korupsinya berapa disuruh bayar berapa, kayaknya nggak masuk akal gitu saudara ya. Hukum yang tebang pilih terjadi saudara. Ya miris sekali kalau lihat keadaan hakim yang mudah, oknum-oknum hakim yang mudah disuap saudara. Aduh, bunuh orang tapi terus bebas, gak masuk akal saudara. Kita harus berdoa buat negara kita, amin saudara. Ya, penguasa-penguasa yang memperkaya diri tapi rakyatnya hidup sengsara. Aduh, sedih sekali rasanya saudara ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang melakukan kejahatan ini mereka tidak akan lolos di hari penghakiman Tuhan. Ya, kita harus bertobat saudara. Nah, yang terakhir saudara, Yakobus 5 ayat yang kelima, kenapa orang-orang ini tidak akan lolos dari hari penghukuman, hari penghakiman. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Perhatikan gambaran yang digunakan oleh Rasul Yakobus di sini saudara ya. Orang-orang yang hidup berfoya-foya, menggunakan kekayaannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu hatinya,
itu sama seperti hewan yang makan dengan rakus pada hari penyembelihan, saudara. Nah, izinkan saya mengingatkan kita semua, saudara, bahwa kita ini sedang hidup di tengah dunia yang menjunjung tinggi materialistis. Dan mungkin seringkali tanpa kita sadari, kita juga menganut itu, saudara. Kita percaya hal itu. Coba kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Keberhargaan seseorang ditentukan oleh harta. Keberhargaan seseorang ditentukan oleh barang-barang bermerek yang dia punya. Zaman sekarang kesuksesan ukurannya adalah seberapa banyak aset yang kamu punya. Pasti kayak gitu. Ya. Berapa banyak orang yang waktu datang ke reunian SMA minder karena HP-nya bukan iPhone, saudara. Minder karena dia belum punya mobil. Minder karena rumahnya itu masih ngontrak. Kenapa, saudara? Karena rasa berharganya ada di harta, saudara. Ya. Dan ketika kita punya banyak harta pun, kita tidak pernah puas. Makanya saya berdoa, saudara, supaya kita semua itu tidak menjadi seperti hewan yang makan dengan rakus. Yang hanya menggemukkan diri dengan hawa nafsu kita, saudara. Ketika kita dititipkan berkat berupa harta, jangan pernah lupa, saudara. Itu adalah milik Tuhan yang harus kita kelola. Ada amin, saudara? Amin, saudara. Kita harus bertanggung jawab. Ada orang-orang yang Tuhan pengen berkati lewat harta kita. Dia sedang membuka mata kita. Nih loh, buka mata lebar-lebar. Orang ini perlu bantuanmu. Ada banyak orang yang butuh bantuan kita. Ketika kita memilih untuk abai, untuk membantu mereka, kita lebih memuaskan hawa nafsu kita, saudara. Saya lebih senang hidup foya-foya daripada bantuin orang lain. Maka kita seperti hewan yang sedang menggemukkan diri. Kita pikir, kita puas, kita makan kenyang. Tapi kita tidak sadar, kita sebenarnya mau dibawa ke tempat pembantaian, saudara. Contohnya di Alkitab juga ada. Saudara tahu Sodom dan Gomora dosanya apa? Yang terkenal kan dosa homoseksual. Tapi tahukah saudara bahwa Sodom dan Gomora ini punya dosa yang lain, saudara? Kita lihat. Ya, Yeskiel 16 ayat 49 sampai 50. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya, dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang bergelimang harta, tapi hanya mereka habiskan untuk hawa nafsu mereka. Seringkali orang-orang pengen jadi kaya, itu sebenarnya karena itu, saudara. Saya lihat enak, bisa gini. Oh, saya lihat dihormati orang. Gak diinjek-injek sama orang, saya ingin kaya. Makanya waktu dia kaya, dia neken orang-orang yang di bawahnya, saudara. Dia tidak peduli dengan orang lain yang perlu bantuan. Dan ini adalah gambaran yang tepat untuk dunia kita sekarang. Berapa banyak yang seperti itu, saudara. Di belahan dunia yang satu, kita lihat orang kelaparan. Ada orang yang sebegitu miskinnya, saya lupa di mana ya, di Haiti atau di mana. Mereka bikin kue dari lumpur, dikasih garam sedikit. Ada foto yang terkenal, saudara mungkin pernah tahu, ada seorang anak kecil, kurus sekali. Lagi ngais-ngais makanan, terus ada burung gagak di sampingnya. Karena burung gagaknya tahu ini anak ini bentar lagi mati. Fotografernya depresi, saudara. Kok bisa dunia ini seperti ini? Dia sampai meninggal karena depresi ngelihat kenyataan itu, saudara. Di belahan dunia yang satu, orang kelaparan. Di belahan dunia yang lain, orang mati karena kebanyakan makan, saudara. Ya ini miris sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita serakah, saudara. Di Indonesia juga kesenjangan sosial cukup tinggi. Kenapa? Karena orang kaya hanya memikirkan diri mereka sendiri, kebanyakan, saudara.
Gak peduli sama orang-orang yang membutuhkan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Orang kaya punya kuasa, bikin aturan sendiri untuk perusahaan mereka sendiri, untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tapi memperkejakan orang-orang yang gak mampu. Dimanfaatkan. Jahat sekali saudara. Ya. Jadi orang yang hidup hanya untuk menuruti hawa nafsunya tidak akan lolos di hari penghakiman Tuhan. Mereka yang tamak, suka mengumpulkan harta hanya untuk hawa nafsu mereka, pamer, mereka berbuat curang, ya kan? Dalam nyari uang mereka berbuat curang, mereka menindas mereka yang lemah, memanfaatkan orang miskin untuk memperkaya diri, hidup dalam hawa nafsu, berfoya-foya hanya untuk hawa nafsu, tidak akan selamat menghadapi hari penghakiman terakhir, saudara. Ya, penutup, saudara. Supaya kita bisa bernafas, saudara ya. Penutup. Para teolog, saudara, sepakat tulisan ini ditulis kepada orang-orang kaya, tapi mereka itu bukan orang-orang Kristen. Jadi mereka ini orang-orang kaya tapi jahat sekali. Ya. Jadi, tapi di sini jelas sekali Rasul Yakobus ingin orang-orang Kristen belajar sesuatu, saudara. Karena ini ditulis suratnya ditulis kepada orang-orang Kristen. Ya, tapi dia menegur orang-orang kaya yang belum percaya, yang berbuat dosa dengan kekayaan mereka. Apa yang mau Rasul Yakobus untuk kita pelajari? Hati-hati dengan keinginan kita untuk menjadi kaya. Hati-hati saudara. Ya. Karena potensi dosanya itu banyak. Lupa Tuhan, di pasal 4 kemarin kita sudah belajar, saya punya ini, saya punya itu, saya bisa, saya mau begini, saya mau begitu. Udah kayak lagunya Doraemon saudara ya. Aku ingin begini. Lupa Tuhan. Lupa Tuhan saudara. Saudara pernah melihat orang yang dulunya gak terlalu kaya terus jadi kaya terus lupa Tuhan? Banyak saudara ya. Tamak, dia gak puas. Seperti koruptor-koruptor itu tadi saudara ya. Menindas orang yang lebih lemah, menyalahgunakan kekuasaan, hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Itulah sebabnya Amsal tadi katakan, berikan aku secukupnya aja Tuhan. Yang menurut Tuhan baik, kasih Tuhan. Karena aku takut kalau aku terlalu miskin, aku nanti nyolong, mempermalukan nama Tuhan. Tapi aku juga takut kalau aku terlalu kaya, hatiku tidak sanggup menghandlenya. Sehingga aku bilang, siapa Tuhan itu? Saya ingat sekali ada cerita seorang misionaris pergi ke Jepang, saudara. Tahu Jepang ya, negara yang sangat maju secara ekonomi. Dia di pinggir jalan teriak-teriak, percaya Yesus, Yesus jalan keselamatan dan hidup. Ada seorang yang sangat, pokoknya pakaiannya bagus lah, pakai jas, dia bilang gini, negaramu yang butuh Tuhan, negara kami tidak. Karena negara kami kaya. Perhatikan saudara. Kadang kita berpikir waktu kita di titik di mana kita nggak punya uang, kalau saya punya uang, saya akan memberikan semua, saya mau membantu ini, belum tentu saudara. Kalau dengan apa yang kita miliki sekarang saudara, kita hitung-hitungan sama orang, ya, kita selalu merasa tidak cukup, kita pelit banget. Nanti waktu gaji saudara ratusan juta, saudara akan tetap jadi pribadi yang pelit. Karena pelit atau murah hati itu bukan permasalahan gaji, itu permasalahan hati saudara. Amin. Orang yang pelit akan pelit, mau gaji berapapun dia pasti pelit saudara. Ya. Itulah sebabnya Amsal katakan secukupnya aja Tuhan. Itulah sebabnya Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 mengatakan apa? Mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Paulus tidak bilang hati-hati ya, kamu bisa saja jatuh. Tidak. Mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan, saudara. Karena mengejar harta dan berburu uanglah orang menyusahkan dirinya, saudara. Sekali lagi jangan salah paham saudara, saya tidak bilang kaya itu dosa. Tapi kalau ingin kaya, cek lagi motivasi hati kita. Kenapa saya ingin kaya saudara? Ya. Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kecenderungan hati kita itu selalu menduakan Tuhan, saudara. Makanya Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon.
Karena Mamon punya kekuatan yang sama besarnya dengan Tuhan untuk memikat hati kita, saudara. Berapa banyak orang menyusahkan dirinya karena mengejar uang. Uangnya nggak salah, uangnya netral, tapi hatinya yang salah, saudara. Karena berhawa nafsu ingin mengejar kekayaan, nggak pernah berdoa, lupa sama keluarga, nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab. Kapan terakhir kali kita baca Alkitab, saudara? Atau kita terlalu sibuk mengejar harta kekayaan? Saya ingat sekali ada satu memes di Instagram, lagi asik-asik yang ngejar uang, besoknya mati. Langsung jelek gitu, saudara ya. Iya ya. Sudahkah kita mempersiapkan kematian kita? Lukas 18, ini Tuhan Yesus sendiri, saudara ya. Mungkin kita ngerasa nggak nyaman sekali, saya sudah lihat ada yang kursinya kayak banyak pakunya gitu, saudara ya. Kayak panas gitu, nggak nyaman, udah goyang-goyang gitu, saudara. Tapi ini kata Tuhan Yesus, ini bukan kata saya hanya mengutip ayatnya saja, saudara ya. Lukas 18 ayat 24-25. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, 1, 2, 3, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena hartanya terlalu banyak, pintu surga kecil, saudara. Wah, ini hartaku. Pintu surga kecil, gak cukup, saudara. Saudara mungkin gelisah baca ayat ini ya, tapi ini kata Tuhan Yesus. Tapi tenang, ada kalimat selanjutnya ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau saudara nanti bisa masuk ke dalam kerajaan surga, itu karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Amin, saudara. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang bilang, dia tidak menampik bahwa kekayaan mempersukar seseorang untuk mengejar Tuhan, saudara. Betul, lihat saya kutip dari Alkitab Sabda, saudara ya. Dalam pandangan Yesus, kekayaan merupakan satu rintangan terhadap keselamatan dan kemuritan. Ada ayatnya, saudara ya. Kekayaan memberi rasa keamanan yang palsu, menipu, dan menuntut kesetiaan penuh dari hati kita. Jadi kekayaan itu bisa mencengkram hati kita. Seringkali orang kaya hidup seakan-akan mereka tidak memerlukan Tuhan karena mereka merasa aman dengan hartanya. Dengan mengejar kekayaan, kehidupan rohani mereka tercekik, gak pernah berdoa, gak pernah datang doa, gak pernah ke gereja, akhirnya gak pernah ikut rayon. Kenapa Pak gak pernah ikut rayon? Saya sibuk bekerja. Dan mereka dibawa ke dalam pencobaan dan keinginan yang mencelakakan. Wah, saya udah mulai punya banyak duit, saya mau beli ini itu untuk memuas. Dulu saya nggak bisa, tapi saya mau buktiin nanti sekarang saya bisa. Sekarang saya sudah punya uang. Yang mengakibatkan mereka meninggalkan iman yang menyelamatkan. Akhirnya melihat Tuhan itu tidak penting, saudara. Terlalu sering orang kaya mengambil keuntungan dari yang miskin. Ini yang paling berat nih, saudara. Oleh karena itu, orang Kristen hendaknya jangan ingin menjadi kaya. Kalau karena kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, kita setia mengelola, kemudian kita dipercayakan Tuhan lebih banyak lagi, itu gak masalah, saudara. Artinya kita, karena kita setia. Tapi kalau kita berhawa nafsu mengejar kekayaan, hati-hati, saudara. Kita bisa jatuh ke dalam pencobaan yang sulit bagi kita untuk keluar, saudara. Ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa lolos dari jerat hawa nafsu ini, saudara? Ya. Bagaimana kita bisa lolos dari jeratan hawa nafsu ini? Yakobus 5 ayat 5 katakan, kamu telah memuaskan hatimu, saudara. Ya. Jadi hawa nafsu itu ternyata sumbernya selalu dari hati, saudara. Kekayaan itu sifatnya netral, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada yang salah. Tidak berdosa, uang itu enggak dosa, saudara. Itu sifatnya netral. Tapi kekayaan akan menyingkapkan isi hati kita. Jadi kalau saudara tahu orang yang dulunya enggak berduit, terus jadi berduit, terus dia lupa Tuhan. Seringkali kita bilang gini, oh karena dia udah kaya, dia lupa Tuhan. Sebenarnya bukan itu. Kekayaan hanya menyingkapkan isi hatinya. Sebenarnya sejak awal hatinya memang begitu. Tapi karena ada duit,
jadi kelihatan aslinya, saudara. Netral sebenarnya kekayaan. Jadi ternyata hawa nafsu ada di dalam hati kita. Jika permasalahannya adalah hati yang dipenuhi oleh hawa nafsu, maka obatnya adalah hati yang dipenuhi oleh kasih Allah. Hati yang berhawa nafsu mengejar kekayaan diganti dengan mengejar Tuhan di dalam kehidupan kita. Puas dengan kasih-Nya Tuhan. Mazmur 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Yang nulis ini Daud, saudara. Saudara tahu kekayaannya Daud itu berapa? Banyak, saudara. Tapi Daud bilang, tapi bagian dan warisanku itu Tuhan, bukan hartaku. Ya. Jadi Kristuslah harta yang termulia sebenarnya dalam kehidupan kita. Ketika Kristus menjadi kepuasan tertinggi di dalam kehidupan kita, maka tidak ada satu kekayaan pun yang akan menyilaukan hati kita karena kita sudah puas dengan Tuhan, saudara. Sebaliknya, ketika Kristus tidak menjadi kepuasan tertinggi dalam hidup kita, maka tidak ada satu kekayaan pun yang akan mampu membuat kita berkata cukup. Karena hati kita selalu menginginkan hati lebih. Gak pernah cukup. Orang-orang yang kayak gitu malah justru gak bisa menikmati hidup, saudara. Apa kekayaan yang sejati bagi orang-orang Kristen? Kekayaan sejati bagi orang Kristen terdiri atas iman dan kasih yang dinyatakan dalam penyangkalan diri dalam hal mengikut Yesus. Orang-orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang telah memperoleh kemerdekaan dari perkara-perkara dunia sebenarnya, saudara. Orang yang kaya adalah orang yang sudah tidak lagi berhawa nafsu untuk mengejar kekayaan. Sekali lagi bukan terus gak boleh nyari uang, saudara ya. Tapi berhawa nafsu, saudara. Itu kurang tepat. Mereka adalah orang-orang yang sudah merdeka dari perkara dunia, oleh kepercayaan bahwa Allah adalah Bapa mereka dan bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka, saudara. Itu adalah kekayaan sejati kita. Saya membawa kita semua kepada Kristus di dalam Filipi 2 ayat 5-8, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya, lahir di kandang yang hina, dan mengambil rupa sebagai hamba menjadi sama dengan manusia, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi ternyata saudara, Kristus meninggalkan kemuliaan dan kekayaannya untuk mengejar kita manusia berdosa. Karena bagi Tuhan kekekalan jauh lebih penting, saudara. Tapi manusia seringkali meninggalkan Tuhan yang mulia dan kaya untuk mengejar kekayaan yang fana, saudara. Suratan Yakobus berbicara tentang iman yang menyelamatkan, saudara ya. Nah, iman yang menyelamatkan akan memampukan kita melihat harta dengan sudut pandang yang benar, saudara. Ya, ketika kita semena-mena dengan harta kita berhawa nafsu, berfoya-foya untuk memuaskan hawa nafsu, maka kita tidak memiliki iman yang menyelamatkan, saudara. Jadi iman yang benar akan memampukan kita untuk berkata cukup, namun di saat yang sama terus berusaha untuk mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan percayakan. Jadi orang Kristen itu selalu bisa berkata cukup dengan apa yang kita punya sekarang. Tapi bukan berarti orang Kristen cuma diam gak ngapa-ngapain, saudara. Apa yang cukup ini kita kelola, kita usahakan. Lain, saudara, dengan orang yang mengejar kekayaan dengan penuh hawa nafsu, itu lain. Sikap hatinya lain. Yang satu, dia mengerjakan karena tanggung jawabnya kepada Tuhan. Karena kasihnya kepada Tuhan. Yang satu, mengejar kekayaan karena hawa nafsunya. Beda, saudara. Iman yang benar akan memampukan kita untuk melihat bahwa harta yang ada pada kita bukanlah milik kita, tapi titipan Tuhan. Amin, saudara. Itu titipan Tuhan yang harus kita kelola. Iman yang benar akan memampukan kita untuk menikmati berkat Tuhan tanpa menuhankan berkat. Amin, saudara. Jadi pulang dari sini kalau ada orang yang tiba-tiba ngasih duit, jangan bilang, ini dosa. Ya bersyukur saja, saudara, kalau ada orang yang ngasih duit. Tapi jangan menuhankan berkatnya.
Amin saudara. Jangan jadi anti uang saudara. Saya nggak mau nerima gaji Pak. Karena saya mengejar kerajaan surga dan kebenarannya. Anak istri saudara nggak makan. Kita bersyukur. Iman yang benar memampukan kita bersyukur atas berkat Tuhan tanpa menuhankan berkatnya saudara. Iman yang benar akan memampukan kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil. Tidak menindas orang lain karena kita kaya, karena kita berkuasa. Iman yang benar akan mendorong kita untuk menggunakan harta kita bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya memuaskan hawa nafsu kita. Memperluas kerajaan Allah, pelayanan Tuhan. Membantu para penginjil di pelosok-pelosok karena Injil harus diberitakan sampai ujung bumi. Lewat apa? Ya lewat harta kita. Membangun gereja-gereja di pedesaan. Lewat apa? Lewat harta kita yang Tuhan titipkan saudara. Iman yang benar akan memampukan kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga. Amin saudara. Mari kita renungkan. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Mengapa saya mau menjadi kaya? Motivasinya apa dulu saudara? Yang kedua, sudahkah kita mengelola harta atau pekerjaan yang kita punya sekarang saudara? Bertanggung jawab enggak kita? Dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Kalau dengan hal yang kecil saja kita sudah curang, ketika ada hal besar kita pasti curang. Ya. Sudahkah kita dengan senang hati membantu orang lain yang perlu menerima bantuan? Yang terakhir, kalau seandainya hati kita bisa dibuka saudara, coba lihat siapa yang bertahta di sana. Harta atau Tuhan? Karena hati kita cuma ada satu kursi tahta saudara. Entah itu Tuhan atau itu yang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau ajak kita semua berdiri. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini saudara. Setiap orang Kristen hendaknya menyelidiki hati dan keinginan kita sendiri. Coba kita tanya sama diri kita sendiri saudara. Apakah saya seorang yang serakah? Apakah saya seorang yang mementingkan diri sendiri? Apakah saya menginginkan harta berlimpah-limpah? Kenapa? Apakah saya mendambakan kehormatan, martabat, dan kuasa yang sering diperoleh orang karena memiliki kekayaan yang besar? Oh enak ya dihormati, saya gak mau diinjek-injek lagi, saya mau jadi kaya. Hati-hati saudara. Ya, ketika kita tamak, kita lupa Tuhan, kita hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu, maka kita tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Kita perlu bertobat. Mari kita pandang salib Kristus pagi hari ini, amin.